Hari ketiga setelah penetapan Hasto menjadi tersangka, kita coba cari yang heboh-heboh lagi di sekitaran pusat kekuasaan atau di sekitaran Hasto. Ganjel toh, ganjel. Saya sampai hanyut dalam kasusnya Hasto, lupa ngucapin selamat hari Natal ya kepada teman-teman yang merayakan dan tahun baru. Ya mudah-mudahan di 2025 tambah sukses, sehat selalu, dan bahagia bersama keluarga. Kalau kemarin saya sudah mengucapkan selamat atas penetapan tersangka kepada Hasto Kristianto, enggak. Selamat Natal juga kepada Hasto Kristianto. Mudah-mudahan damai bersama di penjara. Saya sampai lupa mengucapkan Natal kepada teman-teman semuanya, penonton setia saya yang kebetulan merayakan hari Natal dan selamat tahun baru juga. Terus apa, Gri? Update-nya, Gri, hari ini, Gri. Ya, saya akan coba cari di selingkaran Hasto Kristianto. Apa ya kira-kira komentarnya? Kalau kemudian coba kita cari tahu, kira-kira apa ya komentarnya Mas Gibran? Nah, kenapa Mas Gibran? Karena yang menjadi sentral hubungannya dengan penetapan Hasto menjadi tersangka ini kan Jokowi dan keluarganya. Kalau Jokowi dan keluarganya itu berarti Jokowi, Gibran, Bobi, dan Kaesang. Kaesang pun sebenarnya samar-samar karena mantannya sedang diincar Hasto aja sih. Jadi kok kayaknya menarik juga untuk dibahas. Kira-kira begitulah. Sebenarnya Kaesang tidak dalam pembahasan ini karena kan yang dibahas ini, yang dikait-kaitkan ini adalah mantan kader PDIP. Kalau Kaesang kan bukan mantan kader PDIP. Tapi karena sang Felicia, yang Hasto kayaknya. Felicia, apa kabar kamu? Loh, Gri, kok kamu ikut-ikutannya apa, Gri? Ya udah, nggak apa-apa kan. Setidaknya aku akan menjadi saingannya Hasto nanti di depan Felicia. Ya! Gri, lu mau bahas apa ini? Ngaco aja lu omongannya kemana-mana. Enggak, gua apa ya bawaannya. Kadang belum ngomong aja kalau sudah menyangkut Hasto, mesem sendiri. Sampai karena dulu juga sering banget bahas Hasto terus hampir tiap hari, gua itu dikatain adiknya atau kakaknya Hasto gitu dah. Tuh kakak lu tuh, Gri, ada lagi tuh nongol. Nah kalau sekarang hari ini gua dikatain, Gri tuh kakak lu tuh Hasto tuh masuk penjara. Lu mau nyusulin apa enggak? Ya! Ya jangan sejahat itulah. Udah, kemana-mana. Coba kita dengar dulu apa komentar Mas Gibran tentang status Hasto yang menjadi tersangka. Cerat. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Statusnya satu dulu kader PDIP juga. Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Sesederhana itu, sesimpel itu. Mas Gibran, apa komentar Mas Gibran tentang penetapan Pak Hasto menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku? Seolah jawabannya sudah bisa ditebak. Tadinya saya nebaknya, ya Mas Hasto ya. Ya bagus sih. Enggak. Mas Gibran nggak sejahat itu. Dulu kan ketika diminta keterangan, Mas Gibran apa pendapatnya ketika Mas Gibran diumpamakan atau disamakan dengan sopir truk yang kecelakaan kemarin di daerah dekat Klender yang menewaskan 4 orang karena
belum terlatih. Kata siapa? Kata Pak Hasto. Oh, ya tanya Pak Hasto. Pak Hasto memang top. Oh, bagus. Oh gitu ya? Iya. Ya, tanya Pak Hasto deh. Pak Hasto memang top. Tok, lu nggak malu, Tok, sama Gibran, Tok? Umurnya jauh, kedewasaannya jauh, kepintarannya jauh, lulusannya jauh, lu doktor yang habis barusan menyelesaikan tesis. Nggak malu sama kedewasaan Gibran? Nggak malu cara berkomunikasi Gibran yang begitu elegan? Tok, seringkali kalau Gibran ditanyain kan, oh gitu ya, oh bagus. Mas Hasto memang paling top. Nggak tahu itu sarkas atau beneran, nggak tahu. Ya mungkin paling top beneran. Nggak. Kalau nggak top kan nggak jadi tersangka sekarang. Karena top makanya jadi tersangka. Disclaimer dulu ya. Ini mungkin kebanyakan ketawa. Karena video yang sebelumnya, Bang kok ketawanya dikit katanya. Nah ini kok banyak ketawa. Mungkin narasinya yang dikit ini. Seneng karepmu, ora seneng yo karepmu. Nah, ketika dikejar wartawan, ditanya Mas Gibran apa komentarnya dengan penetapan Mas Hasto menjadi tersangka. Loh kok nanya ke saya nggak tahu. Coba nanya KPK. Jangan dikait-kaitkan dengan saya. Itu loh, apa ya, orang yang tidak begitu mau campur urusan lain dan fokus pada pekerjaannya, fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Coba kalau kita balik, seandainya, tapi mudah-mudahan jangan, Hasto yang jadi Gibran, Gibran yang jadi Hasto, seandainya. Coba, kemudian Mas Gibran tersandung masalah ini, Hasto dimintain komentar, posisinya sebagai wakil presiden. Apa enggak jawabannya, Mas Hasto gimana ya dengan statusnya Mas Gibran yang sekarang menjadi tersangka? Ya salah sendiri, makanya orang itu harus patuh terhadap supremasi hukum. Kita juga harus tahu tata bernegara. Jadi ya dalam bertindak dan berperilaku itu tidak seenaknya sendiri, mengangkangi hukum, mengacak-acak demokrasi. Ya ini sekarang akibatnya, silahkan tanggung sendiri. Kira-kira kalau yang jadi wakil presiden itu Hasto, ya dimintain komentar tentang ini. Kira-kira itu kira-kira. Kira-kira ini adalah dasarnya dari kebiasaan untuk case-case yang lain. Kan biasanya begitu. Mengangkangin hukum, mengacak-ngacak demokrasi, tidak patuh terhadap supremasi hukum, kan selalu begitu. Padahal dalam kesehariannya dia sendiri itu. Heranya nggak merasa. Heranya loh nggak merasa, sama sekali nggak merasa. Tapi bagi Gibran, seringkali diolok-olok, direndahkan, difitnah, disamsul-samsulin, di anak haram konstitusi, keluarga dinasti, ponakan paman Usman. Bagi Gibran itu semuanya motivasi untuk lebih baik berbakti pada negara ini. Dan itu sudah dibuktikan berkali-kali pada saat menjadi wali kota, tidak jarang juga yang nyinyir, tapi ditunjukkan dengan prestasi. Pada saat awal nyalon wakil presiden sampai dengan pelantikan dan hari ini terus dinyinyirin. Tapi bagi Gibran nggak pernah satupun yang direspon, apalagi ditanggapin, berbalik menyerang, nggak. Sama sekali nggak. Justru itu adalah pemicu Gibran untuk bekerja lebih keras lagi. Dan tidak pernah mempedulikan omongan, nyinyiran, dan fitnahan yang terus-menerus ditujukan kepada Gibran sampai dengan hari ini. Kira-kira Hasto bisa? Apa bisa Hasto merubah karakter dan sifatnya yang seperti ini? Padahal Hasto itu sekarang, resiko yang dia harus tanggung ini sekarang ini adalah ulahnya dia sendiri. Ya, ulahnya dia sendiri yang berbuat.
dia sendiri yang melakukan, kemudian terkena hukum, ya bukan menjalani hukum dengan baik, berbalik menyalahkan orang lain. Kan gila ini. Gila ini. Dia yang maling, istilahnya. Kemudian tetangga kehilangan barang, pagarnya dibongkar, pintu rumahnya dibongkar. Kemudian dia ketangkap, diproses di kepolisian, menjadi tersangka, menjadi terdakwa. Dia mencaci maki, memaki habis-habisan pemilik rumah. Lu goblok lu, punya rumah lu kenapa nggak kunci lu? Punya rumah kenapa lu tinggal lu? Ya gua lihat lu nggak ada di rumah dan ada banyak barang di dalam, ya gua bobol, gua masuk lah. Gua ambil barang lah. Salah lu sendiri, kenapa lu nggak jagain? Sekarang giliran hilang, lu teriak-teriak. Lu kriminalisasi saya, laporin ke polisi. Lu politisasi saya. Kalau ini yang maling saya, karena saya yang melakukan. Kan ini kamu. Kamu yang tidak mengunci rumah. Kamu yang tidak menutup rumah dengan baik. Kamu yang nggak jagain rumah. Kamu yang melaporin saya ke polisi. Kenapa kamu laporin saya ke polisi? Padahal kamu yang nggak bisa jaga rumah kamu sendiri. Ya hilang ya wajar lah. Saya juga pengen, saya ambil barangnya lah. Kira-kira analoginya seperti itu. Pas nggak ya kira-kira? Kan gila ini manusia. Gila gitu. Ya, dia yang berbuat, kemudian dia libatin banyak orang, ya, kemudian terbongkar, kemudian menjadi kasus, tersangka, dia nyalahin Jokowi. Gila nggak kira-kira? Gila nggak? Loh, nggak kayak gitu, Gri. Seandainya gua nggak dilaporin sama Jokowi, atau seandainya Jokowi itu nggak ikut campur tangan dalam kasus saya juga aman. Nggak kayak gitu, Bendul. Kalau mau pengen aman, nggak kayak gitu, Bendul. Kalau pengen aman selama dunia akhirat, ya kamu jangan nyuap komisioner KPU. Kamu jangan mem-PAW orang yang harusnya jadi kamu PAW menjadi gagal duduk di DPR RI. Itu yang harus dilakukan. Sesuai supremasi hukum aja kan, kalau kamu bilang supremasi hukum melulu. On the track aja. Itu kan luar biasa kan? Dia maling, dia yang bangsat, kemudian ketangkep polisi, diproses, dia nyalahin yang punya rumah. Katanya dikriminalisasi, katanya dipolitisasi. Luar biasa kan? Luar biasa. Ini sekarang yang terjadi di depan mata kita. Udah gitu, ketumnya mencak-mencak. Tenang toh, nanti kalau Hasto ditangkap KPK, saya akan datangi KPK. Ditunggu sampai dengan hari ini. Nanti kita bahas yang terpisah aja lah. Seru sih kayaknya sih. Itulah jawaban Gibran yang sangat elegan, yang dia supaya bisa tetap fokus kerja, ya nggak terlalu mencampuri urusan orang lain. Ini kalau dibandingkan Hasto beda jauh, beda Hasto itu jauh banget. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.